Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 12 IPS. Hari ini saya akan meneruskan materi yang lalu. Materi yang lalu kan kita sudah membahas tentang bagaimana tahapan dalam membuat perencanaan pemberdayaan komunitas, terus kemudian apa aja yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan komunitas. Yang saat ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kita membuat strategi dan agenda aksi pemberdayaan komunitas. Jadi dalam strategi yang kita dapat terapkan, yang pertama adalah kita mempertimbangkan potensi masyarakatnya. Jadi kita harus tahu apa yang ada di masyarakat ini, potensi apa sih? Potensi misalnya sumber daya alamnya apa yang akan kita angkat atau kita jadikan bahan untuk diberdayakan. Terus yang kedua adalah kita melakukan pendampingan secara berkelompok. Mungkin kalau kita kumpulkan semua warga desa itu akan susah, maka kita lakukan coba dibagi per kelompok-kelompok. Kelompok itu akan dijadikan sebagai peserta pemberdayaan komunitas. Yang ketiga adalah melakukan pelatihan khusus. Pelatihan khusus ini diperlukan narasumbernya ini kita sediakan narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau itu daerah pertanian, maka kita coba minta tolong teman kita yang jurusan pertanian bagaimana membudidayakan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Terus yang kedua, yang keempat adalah mengangkat kearifan lokalnya. Jadi kalau kita sudah tahu potensinya, maka kita angkat kearifan lokalnya bagaimana, terus kita tambahkan dengan yang ada di masyarakat setempatnya, ataukah masyarakat itu memiliki saran untuk dijadikan bahan sebagai bahan pemberdayaan komunitas. Terus yang kelima, kita memberikan bantuan sarana dan prasarana. Yang dibutuhkan masyarakat apa nih? Kalau misalnya mereka butuh pupuk yang baik, terus kita sediakan. Terus misalnya mereka butuhnya traktor, karena di sini traktornya sudah traktor yang zaman dulu, kita kasih traktor yang terbaru, seperti itu. Terus kemudian kita melaksanakan pemberdayaan secara bertahap, karena pemberdayaan ini nggak bisa dalam waktu 1 bulan selesai, tidak, harus dilakukan secara bertahap. Terus nanti baru setelah masyarakatnya sudah bisa mandiri, baru bisa kita tinggalkan. Terus setelah proses itu kita membuat strategi, kita lihat proses pelaksanaannya. Dalam perencanaan yang kita lakukan adalah sosialisasi awal. Sosialisasi, kita memberitahu masyarakat tentang apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Terus kita harus mengenali masyarakatnya untuk supaya siapa nih yang bisa memberikan atau berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan komunitas. Terus kita pemetaan swadayanya. Ya, kalau dalam pelaksanaan yang kita lakukan adalah pengorganisasian masyarakat, terus kemudian kita menyusun rencana, terus kita melaksanakan, kemudian pemanfaatan pemeliharaan, terus yang terakhir baru kita evaluasi apakah program ini berhasil atau tidak, nanti baru terakhir adalah terminasi. Oke, di sini ada contoh pemberdayaan komunitas, dia di daerah Bandar Kidul, Jawa Timur. Di sana kearifan lokalnya adalah membuat tenun bandar. Terus kemudian dalam melakukan pemberdayaan, upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pengrajin melakukan pameran produk. Jadi produk yang mereka hasilkan itu kita pasarkan. Terus kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi kelestarian kain tenun. Jadi kita memberitahu mereka motif-motif tenun yang up to date tuh kayak gimana, bisa atau tidak. Terus yang terakhir yang paling penting adalah memberikan pinjaman modal.
Terus ada juga daerah-daerah lain. Kalau dalam contoh ini, contohnya adalah pemberdayaan komunitas petani tambak pesisir pantai Lestari, Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Dia upaya yang dilakukan adalah melakukan edukasi pemeliharaan hutan bakau, karena hutan bakau di sana tidak terpelihara dengan baik, maka disitulah yang harus, itu kearifan lokalnya yang harus kita kembangkan. Terus membebaskan lahan kritis, memberdayakan masyarakat dalam mengolah tanaman bakau, terus mengangkat kearifan lokal pesisir yang mulai ditinggalkan. Di sini juga ada pemberdayaan komunitas suku anak dalam, upaya yang dilakukan pendampingan pendidikan, karena di sana adalah yang dibutuhkan adalah pendidikan bagi anak-anaknya butuh bimbingan supaya tidak tertinggal. Terus pemberdayaan ekonomi dengan pemberian bibit, pohon buah, dan hortikultur. Terus membangun kawasan perhutanan sosial. Di sini contoh yang 1, 2, 3, 4 ada pemberdayaan komunitas yang tinggal di daerah rawa lebak. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan program reklamasi lahan untuk mengoptimalkan hasil pertanian, terus mendirikan LKM oleh Serikat Petani Indonesia. Yang terakhir, pemberdayaan komunitas nelayan di suku Bajo. Upaya yang dilakukan adalah membentuk kelompok kesadaran lingkungan untuk menerapkan kearifan lokal dalam merawat kelestarian bakau dan melakukan pemberdayaan ekonomi pemerintah. Ini adalah pemberdayaan komunitas yang sudah terjadi di Indonesia. Oke, tugas kamu searching Google salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang ada di pulau, salah satu pulau. Kamu pilih satu pulau, terus kemudian sertakan foto artikel yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi contohnya kayak gini. Selain yang sudah ibu berikan contoh, kamu jangan diulang. Jadi cari daerah lain. Sebenarnya banyak daerah-daerah yang sudah melakukan pemberdayaan komunitas. Pilih misalnya kamu mau di pulau Papua misalnya, kamu ambil satu, pemberdayaan komunitasnya apa, terus upaya yang dilakukan apa, berupa foto, berupa artikel, nanti bikinnya kayak begini. Oke, kalau ada yang tanya boleh tanya di komentar kelas Google Classroom. Cukup sekian dan terima kasih, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.